Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Selamat datang di acara Kalam, kajian Lentera Arah Muslim bersama Ustadz Aditya Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, bagi sahabat Muslim yang belum tahu, Ustadz Aditya Abdurrahman ini adalah founder dari salah satu yayasan yang bergerak dalam bidang pembinaan dan juga pemberdayaan pemuda yang ada di Surabaya, yaitu Better Youth Foundation. Betul ya Ustadz? Ya, betul. Masya Allah. Kesibukannya saat ini apa ini Ustadz? Saya selain di yayasan, saya juga menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz, luar biasa sekali. Nah, berbicara mengenai profesi juga ya, betul ya Ustadz. Karena sebagai Ustadz, sebagai dosen juga, pengajar juga, gitu. Kemudian juga sebagai salah satu founder yang merupakan eh, founder dari suatu pemberdayaan seperti itu. Nah, ini justru mungkin bisa dibilang sibuk ya Ustadz ya. Nah, berkaitan juga dengan tema kita hari ini gitu mengenai productivity. Nah, bagaimana sih Ustadz memandang Islam memandang toxic productivity versi Islam itu seperti apa nih? Apakah memang yang harus selalu sibuk atau memang yang uh, produktif itu seperti apa gitu? Boleh dijelaskan mungkin Ustadz? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah ya. Jadi pagi hari ini kita akan bahas tentang sebuah fenomena yang hadir di kalangan anak-anak muda terutama di mana ini terkait dengan produktivitas mereka di dunia kerja maupun di keseharian mereka. Yang mana kalau kita mau membahas sesuatu, alangkah baiknya ketika kita mulai dengan membahas definisinya lebih dulu. Jadi tadi disebutkan sama Kang Oman tentang toxic productivity, ya. Toxic productivity ini kalau secara definisi saya melihat dari beberapa sumber, ya, secara umum artinya adalah kondisi di mana seseorang itu menuntut pada dirinya sendiri untuk terus-menerus melakukan kegiatan yang produktif, ya, tanpa kemudian memperhatikan dirinya sendiri dan sekitarnya atau lingkungannya. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya bisa mencapai tujuan atau cita-cita yang dia inginkan. Ya, dalam konteks Islam tentu menjadi pembahasan yang menarik karena di dalam Islam itu dituntut produktif, ya. Dalam memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan, itu dituntut produktif. Tapi di satu sisi, Islam itu memiliki tips khusus, ya, agar kemudian tidak menjadi sesuatu yang apa namanya berdampak buruk pada dirinya. Ya, karena toxic productivity ini kenapa kok kita bahas? Karena memang hari ini toxic productivity ini menjadi penyebab banyaknya kemunculan generasi muda yang mudah stres atau bahasa kita burnout, ya, atau burnout syndrome. Ya, burnout syndrome itu gampang capek, gampang stres, gampang merasa bahwa dirinya itu tertinggal, ya, kemudian dia depresi dan seterusnya. Nah, dampak-dampak ini tentu dampak yang negatif. Ya, kenapa begitu? Karena kita akan bahas penyebabnya lebih dulu. Jadi sebelum kita kemudian nanti membahas tentang bagaimana cara kita mengatur diri kita dalam produktivitas sesuai dengan Islam, ya, kita bahas dulu kenapa kok fenomena ini sampai muncul. Kita harus paham bahwa segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Segala sesuatu yang tidak adil, tidak seimbang, maka itu pasti akan menjadi dampak pada keburukan yang selanjutnya. Nah, ada seorang ulama, ya, Melayu, beliau bernama Syekh Naqib Alatas. Beliau pernah menyampaikan dalam banyak bukunya maupun ceramah beliau, beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu yang menjadi masalah
manusia atau umat Islam hari ini itu bermuara pada satu penyebab. Apa itu? Beliau nyebutnya loss of adab. Jadi hilangnya adab. Nah, adab yang dimaksud di sini bukanlah adab yang seringkali kita pahami sebatas sopan santun, bukan. Ya, bahwa sopan santun bagian atau turunan dari adab, ya. Tapi adab yang dimaksud di sini definisinya jauh lebih luas dan lebih detail. Yaitu apa itu? Bahwa adab itu adalah sebuah disiplin ruhiyah, akal, dan fisik kita, jasmani kita, dalam mengenal dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya secara benar. Jadi mengenali, kemudian menempatkan segala sesuatu itu secara benar dan wajarnya memang di situ. Sehingga terjadi keharmonisan dan keadilan dalam diri seseorang, masyarakat maupun lingkungan. Ya, jadi adab itu sebetulnya. Jadi kenapa kok kita sekarang misalnya anak-anak ditanya, oh di sekolah diajarin adab, ya apa misalnya cium tangan guru. Sebetulnya cium tangan guru itu hanya amaliyah dalam adab. Tapi konsep adabnya adalah menempatkan guru di posisi yang lebih mulia dari kita, karena guru telah mengajarkan ilmu yang Allah titipkan kepadanya untuk kita, sehingga kita jadi mengenal Allah, makanya kita harus memuliakan guru. Jadi menempatkan pada posisinya yang adil dan wajar. Itu namanya adab. Ya, sedangkan cium tangan hanyalah implementasi dari adab. Nah, kita seringkali memotong definisi adab sehingga kita hanya sampai pada tataran implementasinya saja. Kamu sudah beradab belum? Sudah, cium tangan. Padahal dia di belakang itu dia ngerasani gurunya, itu nggak beradab. Ya, intinya begitu. Nah, apa hubungannya adab ini dengan toxic productivity? Jadi begini, teman-teman sekalian, sahabat Muslim sekalian. Jadi ketika adab ini tidak diajarkan dalam pendidikan kita, ya, kita bisa melihat bahwa eh, orientasi dan tujuan ketika kita dididik itu sebetulnya harusnya itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan sangat baik. Pemerintah kita pada saat itu membuat tujuan pendidikan nasional itu luar biasa ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu disebutkan tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adab namanya. Karena yang utama orang itu mendapatkan ilmu harus meningkat imannya, ya, harus bertakwa kepada Allah, ya, dan kemudian akhlaknya harus mulia. Itu tujuan pendidikan. Tapi kenyataannya implementasinya pada saat di lapangan ternyata banyak praktisi yang tidak melaksanakan itu. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa pendidikan kita mengarah kepada sesuatu yang lebih materialistis. Ya, apa tujuannya? Tujuannya untuk sukses. Suksesnya apa ukurannya? Keterima kerja di posisi yang baik, ya, kerjanya prestis, gajinya besar, ya, bisa beli ini itu dan seterusnya. Itu disebut di masyarakat disebut sukses. Kalau orang tidak begitu, maka tidak sukses. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Orientasi generasi kita ini ketika sekolah itu orientasinya materialistis, orientasinya kapitalistis, ya. Jadi ukuran kesuksesan hanya dinilai dari materi, ukuran kesuksesan dinilai dari seberapa banyak kalau kita berbisnis keuntungannya besar, cepat kaya, bisa bikin cabang dan seterusnya. Itu ukuran-ukuran materi yang selalu identik dengan kesuksesan. Sehingga ketika ada orang yang berjiwa sosial, banyak menyelesaikan masalah lingkungan, banyak menyelesaikan masalah kemiskinan, banyak menyelesaikan masalah-masalah sosial, itu tidak dianggap sukses karena duitnya belum tentu banyak. Nah, ini yang seringkali menjadi problem. Jadi orientasi kita dididik itu orientasi yang mengarah kepada duniawi. Sehingga banyak orang mengalami stres itu di sini. Jadi burnout tadi karena orang berlomba-lomba untuk produktif, tapi tujuannya untuk dunia. Nah, dunia inilah yang membuat mereka kemudian stres. Karena dunia itu semakin dikejar, ya, biasanya semakin menjauh dia.
ya karena pemilik dunianya dijauhi. Ya, siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, eh teman-teman sekalian, maka secara logika ketika pendidikan modern ini diterapkan, ya kita tahu sendiri mahasiswa itu eh sekarang kalau kuliah ya selama 4 4 tahun S1 itu kuliah agamanya hanya 2 SKS saja. Ya, jadi 140 SKS, kuliah agama hanya 2 SKS. Maka kita paham sendiri ya, bagaimana manusia dicetak ya. Itu ukurnya bukan dari ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepada Tuhannya, kepada agama. Ya, tapi bagaimana dicetak menjadi pekerja yang baik, pebisnis yang baik. Bukan sebagai orang yang paham bagaimana menjalani problematika hidup, menghadapi problematika hidup. Maka alurnya begini, pendidikannya yang orientasinya seperti itu, kapitalistik, kemudian membuat mereka di dunia kerja jadi kompetitif, ya. Kalau kompetitif, akhirnya ada yang sukses, ada yang sukses, yang sukses, yang belum sukses melihat itu, ya di sosial media mereka eh, apa namanya menunjukkan kesuksesannya, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ya dan lain sebagainya. Kemudian yang belum sukses melihat itu semua mengalami FOMO mereka. Jadi ketakutan untuk ketinggalan. Nah, atau ketakutan dalam memanfaatkan kesempatan. Mumpung masih muda, berarti harus ngoyo sekarang. Nanti kalau kamu udah tua dikit, kamu nggak fisikmu nggak kuat dan seterusnya, kamu nggak bisa sukses dan seterusnya. Ditakut-takuti begitu. Nah, akhirnya mereka gila-gilaan bekerja. Nah, inilah awal kemunculan dari toxic productivity. Sebetulnya awalnya adalah karena mindset kita dalam bekerja itu seperti itu. Maka pemicunya toxic productivity ini sebetulnya dua, ya dua. Yang pertama Gen Z terutama ya diterpa oleh konten-konten prestasi yang diunggah di sosial media selama setiap hari berjam-jam terus-menerus sehingga orang-orang dari kalangan generasinya atau generasi atasnya milenial dan sebagainya, itu membuat dia jadi merasa wah aku juga pengen seperti itu, aku pengen seperti itu. Jadi prestasi itu ketika diposting dia bisa berdampak baik tapi juga bisa berdampak buruk. Berdampak buruk bagi orang-orang yang menerimanya secara buruk. Ya, menerimanya salah tangkap gitu ya. Kalau udah salah tangkap, salah persepsi, maka itu tadi dia jadi muncul dorongan untuk produktif tapi dia tidak melihat bagaimana kemampuan dan potensi yang Allah berikan kepada dirinya. Itu masalahnya. Padahal setiap manusia punya potensi yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda di bidang yang berbeda-beda. Nah, itu yang nggak dilihat secara baik, secara adil. Ya, jadi letak adabnya di situ. Harusnya kalau dia beradab, dia paham adab, dia akan menempatkan itu sebagai inspirasi, boleh. Tapi dia juga harus mau lihat bagaimana Allah mengkaruniakan eh, potensi yang dimiliki oleh diri, ya, karuniakan kepadanya. Nah, itu harus dilihat bahwa dia harus memahami di mana letak dirinya pada saat itu, posisi dirinya di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, pemicunya adalah eh, lingkungan dia, di mana lingkungannya itulah yang membuat dirinya jadi takut merasa tertinggal. Jadi kalau nggak sukses itu nanti dibully, ya kan? Akhirnya kalau reuni jadi takut datang. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman sukses dia enggak. Karena persepsi tentang sukses adalah duitnya banyak atau bekerja di perusahaan bonafit ya atau yang ada yang prestisnya tinggi dan seterusnya. Sehingga yang dia bekerja karena nilai manfaatnya besar itu enggak dinilai. Padahal kita di dalam agama diajarkan kalau mendidik anak, mendidik generasi ya ketika kita mengajarkan kepada mereka itu orientasinya harus orientasi manfaat, bukan orientasi uang. Karena orientasi uang itu tidak ada di dalam agama kita. Ya, jadi bekerja, menuntut ilmu. Kita ini menuntut ilmu aja. Milih jurusan mana yang mau kita ikuti, itu selalu ukurannya mana yang gampang cari kerja. Ya.
Bagaimana mungkin kemudian kita tidak toksik secara produktivitas kalau kita menuntut ilmu saja selalu ukurannya mana yang bisa mendatangkan uang lebih cepat, mana yang pekerjaannya gampang, mana yang naik jabatannya mudah dan seterusnya, tanpa melihat nilai manfaatnya. Ya, makanya kadangkala kita tidak peduli dengan hasil pekerjaan kita, apakah itu bermanfaat untuk orang banyak atau tidak. Yang penting kita dapat gaji, dapat duit, itu sudah membuat kita bahagia. Ya, orang-orang yang seperti ini akan cenderung stres. Kenapa? Karena ketika dia tidak tercukupi ke makanan hati dan ruhiyahnya, yang mana itu hanya bisa dinilai ketika dia produktif itu secara manfaatnya menurut pandangan Allah, ya, tapi dia nggak dapat, ya, gitu. Nah, teman sekalian, maka eh, kalau ada disebutkan dalam sebuah apa namanya penelitian, ada 77% orang pernah mengalami burnout. Jadi rasa capek yang luar biasa ketika menghadapi pekerjaan. Ini studi yang dilakukan oleh penelitian-penelitian. Nah, sekarang kita tanya, lalu bagaimana adabnya? Bagaimana Islam kemudian menyelesaikan problem ini? Ya, maka di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Qamar ayat 49, Allah berfirman yang artinya begini, sesungguhnya kami, Allah, menciptakan segala sesuatu itu sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan takarannya. Ini adab. Adab itu adalah tadi menempatkan segala sesuatu secara porsinya, ya, sesuai porsinya yang benar. Ini namanya adab. Jadi kalau waktunya istirahat istirahat, kalau waktunya kerja kerja, ya, orientasi kerja yang utama untuk siapa? Baru yang kedua untuk siapa? Yang ketiga untuk siapa? Nah, ini namanya adab. Ya, jadi memposisikan segala sesuatu secara benar. Kemudian dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan akhirat. Yang pertama, carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan akhirat. Akhirat pertama disebut. Kemudian yang kedua, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi akhirat itu orientasi yang utama. Baru kemudian jangan lupa kamu juga boleh dapat bagianmu untuk bahagia di dunia. Kenikmatan dunia. Jangan dibalik. Kalau dibalik, dunianya duluan, akhiratnya belakangan, maka inilah yang menjadi penyebab semua kerusakan, baik secara fisik maupun mental. Makanya sekarang kalau kita melihat anak-anak muda itu fisiknya banyak yang rusak, mentalnya juga banyak yang rusak. Ya kan? Jadi yang rusak bukan cuma mental saja, ya, tapi fisiknya iya. Kenapa? Ya karena memang orientasinya dunia. Ya, makan aja orientasinya dunia. Jadi makanan kalau nggak keren, dia nggak mau makan. Makanan nongkrong kalau nggak keren tempatnya, dia nggak mau. Nah ini adalah orientasi dunia. Akhirnya nggak sehat. Akhirnya jadi fisiknya rusak. Kemudian di dalam di dalam hadis, khususnya dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Artinya apa? Bahwa tubuh kita, fisik kita, itu punya hak untuk kita berikan waktu untuk istirahat, ya. Kita berikan waktu untuk bekerja, beribadah, dan seterusnya. Jadi tubuh kita nggak boleh kita forsir, ya. Jadi toxic productivity adalah memforsir fisik, ya. Anggapannya adalah supaya kita mampu menghasilkan karya-karya dan apa namanya eh, hasil kerja yang banyak. Ya. Nah, cara menghindari toksik bagaimana? Kalau dalam Islam yang pertama kita harus menata niat, ya, menata niat dan prioritas kita. Ini adalah bagian dari adab. Jadi mana yang harus kita dulukan? Ya, karena dalam Islam itu ada hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu benar, maka insya Allah amal itu akan memiliki nilai value yang tinggi di hadapan Allah dan kita akan memiliki dampak yang bagus positif untuk diri kita. Ya, kemudian apa namanya kita juga harus paham bahwa sebelum kita memulai pekerjaan, ya, tanyakan dulu ke diri kita.
ya tentang pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah atau malah justru menjauhkan? Kita seringkali tidak memasukkan ini dalam preferensi kita nyari kerja. Kadang-kala, oh kantornya bagus, ya kan? Oh, gajinya tinggi. Tapi di sana nggak ada satupun orang yang misalnya mengajak kepada kebaikan atau lingkungan yang religius. Di sana semuanya pada mabuk, kalau malam sukanya dugem dan lain sebagainya. Dia nggak mikir itu, padahal itu pasti sangat mempengaruhi dirinya. Yang kedua, ya solusinya dalam Islam adalah dengan cara menjaga waktu kita dengan bijak. Jadi Islam itu memang menekankan kita untuk manajemen waktu. Jadi salah satu yang ditekankan dalam Islam adalah manajemen waktu. Makanya dalam surat Al-Asr ya kan disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi demi waktu, demi masa sesungguhnya orang itu dalam kerugian. Nah, kecuali siapa? Kecuali yang beriman dan beramal soleh dan dia saling ya menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi Islam menekankan sekali tentang manajemen waktu karena manusia itu diberi bekal hidup itu sehari waktunya 24 jam. Orang yang sukses dengan orang yang gagal, orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses itu semuanya punya bekal yang sama. Jadi eh, waktu 24 jam. Maka dalam Islam cara kita membagi waktu kita selama satu hari itu ada porsi-porsinya masing-masing. Jadi adab dalam menyikapi waktu diantaranya adalah membagi waktu kita menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah harus kita sisihkan waktu yang utama adalah untuk ibadah. Jadi sholat, ya berzikir, membaca Quran, ya ini adalah waktu-waktu yang harus kita sisihkan setiap hari. Jadi ada quotes yang bunyinya begini, hidup kita itu hanyalah hanyalah menunggu waktu sholat yang berikut. Jadi kenapa ini utama? Karena memang ini adalah eh, tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk ibadah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah. Ya, maka sebetulnya hidup kita ini hanya nunggu kapan waktu yang sudah kita sisihkan untuk ibadah. Itu nggak bisa ditunda. Ya, jadi sholat itu ya kita mau kuta di waktunya. Dia nggak boleh melewati waktu yang sudah ditetapkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu artinya mempelajari ilmu agama yang dimaksud. Kenapa ilmu agama? Karena kalau kita nggak pernah belajar ilmu agama, kemudian kita seumur hidup tidak kenal siapa Allah, siapa Rasulullah, ya, dan bagaimana Al-Quran, dan bagaimana hukum-hukum fikih dalam Islam, kita nggak pernah belajar itu, maka pertanyaannya, ketika nanti mati, kita mau jawab apa ketika ditanya oleh malaikat dalam kubur? Ya, man robuka, siapa Robmu? Seumur hidup nggak pernah ngaji tentang Allah, nggak pernah ngaji tentang sifat-sifat Allah, ya, dan bagaimana kita memahami Allah, ya, dan seterusnya. Itu tidak mungkin kemudian kita bisa menjawab itu. Atau man nabiuka, siapa nabimu? Atau siapa orang yang diutus kepadamu? Kita nggak bisa jawab. Karena seumur hidup nggak pernah belajar tentang eh, sejarahnya Rasulullah. Ya, dan ini menjadi permasalahan. Maka sisihkan waktu kita untuk selalu mempelajari ilmu agama. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, sisihkan waktu kita untuk bekerja. Jadi bekerja ini ada batasnya yang wajar. Jadi jangan berlebihan. Secara urf, secara budaya, kita ini bekerja kurang lebih sekitar 7 jam sampai 8 jam. Kurang lebih. Tapi
itu tidak menjadi sebuah patokan yang harus di dalam agama kita. Di dalam agama kita bekerja itu yang penting proporsional. Dia mau di pagi, mau di siang, mau di sore, ya terserah. Yang penting itu di hari-hari di mana matahari ada di atas. Kerja itu utamanya adalah siang, gitu. Kemudian sisihkan waktu kita untuk istirahat dan rekreasi. Loh, kok ada dalam Islam rekreasi? Ada. Islam itu mengajarkan rekreasi. Rihlah. Jadi rekreasi itu adalah sarana untuk mengembalikan kejenuhan kita dalam beraktivitas. Khususnya ya untuk menghindari kejenuhan dalam beribadah, dalam bekerja. Loh, ibadah bisa jenuh? Bisa. Ya. Kadang-kala ada orang yang ibadahnya ekstrim. Ya, sholat malam terlalu berlebihan jumlah rokaatnya. Ngaji terlalu berlebihan, bacaan Quran pagi, siang, sore, ngaji terus. Ya, kadang-kala dia tidak memberikan hak untuk beristirahat atau berekreasi. Harus itu rekreasi. Para ulama zaman dulu melakukan rekreasi. Ya, untuk menyembuhkan kembali, untuk mental kita, membuat jiwa kita jadi beristirahat. Ya. Kemudian semangat kita untuk beribadah dan bekerja jadi lebih baik lagi setelahnya. Jadi ada porsinya. Kemudian berikutnya adalah membagi waktu kita agar kita bisa punya waktu bersama keluarga. Jadi bersama orang tua kita, bersama istri dan anak kita, atau suami, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita setiap hari. Ini kalau saya kaji tentang bagaimana Rasulullah membagi ini ada semuanya. Rasulullah itu meluangkan waktu untuk keluarganya setelah asar sampai menjelang maghrib. Jadi beliau itu mengunjungi semua istri beliau yang rumahnya sebelahan, 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 sebelahan ini, dan berhenti di rumah istri beliau yang malam itu beliau menginap. Jadi setiap rumahnya para istri beliau ini ditanyakan bagaimana kabarnya, apa yang habis di rumah, persediaannya, makanan, dan seterusnya. Nah, itu kemudian dilengkapi di perhatiannya beliau curahkan. Beberapa menit kemudian pindah lagi, beberapa menit kemudian pindah lagi, dan seterusnya. Sampai di istri yang paling terakhir itu Rasulullah menginap di situ malamnya. Jadi itu ada waktu yang beliau luangkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sisihkan waktu kita untuk kegiatan sosial dan dakwah. Jadi kita ini kegiatan sosial itu bukan selalu program ya, tapi kegiatan sosial itu berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan eh, apa namanya masyarakat yang mungkin yang terdampak kemiskinan dan sebagainya itu perlu kita luangkan. Kenapa? Karena ibadah itu ada dua jenis. Ibadah yang memberikan dampak untuk diri sendiri namanya ibadah individu. Sedangkan ibadah yang memberikan dampak bagi orang lain dan dampaknya bisa terus-menerus itu adalah ibadah sosial namanya. Jadi kalau kita hanya fokus pada ibadah individu, maka kemampuan kita beribadah itu terbatas. Tapi kalau kita ibadahnya sosial juga, maka misalnya contoh, membantu anak yatim misalnya, untuk mereka dibiayai sekolah, diajari les, kemudian dibantu membangun institusi pendidikan, yayasan-yayasan dan sebagainya. Itu ibadah sosial namanya. Dan itu dampaknya akan berlipat-lipat terus-menerus karena manfaatnya akan digunakan terus-menerus. Nah, itu namanya ibadah sosial. Itu harus kita luangkan. Banyak orang Muslim yang menyukupkan diri untuk ibadah hanya individu saja. Setelah dia meninggal, selesai sudah. Pahalanya berhenti mengalir. Tapi kalau dia fokus juga untuk ibadah sosial, ya, kata Nabi, orang yang meninggal dunia itu terputus semua amalnya kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ibadah sosial. Ya. Yang kedua adalah ilmu bermanfaat, ibadah sosial lagi. Jadi ngajari orang agar dia bisa bermanfaat dengan ilmunya. Yang ketiga, anak soleh mendoakan, ibadah sosial lagi. Karena anak soleh itu nggak ujuk-ujuk soleh. Dia dididik dengan baik supaya dia soleh. Itu ibadah sosial juga. Ya, jadi ini yang jarang dipahami. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga adalah beristirahat sesuai sunnah. Ya, tadi istirahat hanya sedikit saja saya sampaikan
di poin yang sebelumnya. Tapi yang ini adalah menjadi poin sendiri. Bahwa istirahat sesuai dengan sunnah Rasulullah itu penting. Apa itu? Yang pertama, ya, jaga tidur kita dengan porsi yang cukup supaya fisik kita ini bisa bangun dengan sehat, ya. Itu. Jadi waktunya tidur tidur. Jangan dibalik, waktunya kerja malah tidur, waktunya tidur malah kerja. Ya, biasanya kualitas tidurnya nggak akan membuat fisiknya sehat. Yang kedua, menghindari lembur, ya, menghindari lembur yang berlebihan. Ya, yang kalau yang urgent boleh, tapi berlebihan hanya untuk mengejar tambahan honor itu tidak baik. Ya, pulang, temui keluarga, bercengkrama dengan keluarga, dengan anak istri itu lebih penting daripada menambah honor dengan lembur. Ya. Kemudian yang ketiga, makan dengan secukupnya dengan pola makan yang sehat. Ini juga poin tentang istirahat. Karena fisik yang pola makannya nggak sehat, itu juga tidak bisa beristirahat dengan baik. Ya, nah, sehingga fisiknya akan cenderung lemah. Kemudian yang terakhir di poin ketiga ini adalah memanfaatkan sela-sela waktu kita itu untuk istirahat dengan efektif. Ya, makanya dalam Islam ada nama qailullah. Ya, qailullah itu adalah istirahat atau tidur di siang hari. Jadi kalau kita istirahat siang 1 jam, kalau di kantor itu siapkan sekitar ya 20 sampai 30 menit itu untuk tiduran. Ya, jadi setelah itu baru bangun, kemudian makan siang, baru kemudian kerja lagi. Itu lebih produktif nanti. Ya, mood kita akan kembali dengan baik. Makanya banyak bahkan negeri-negeri yang non Muslim sudah banyak yang menerapkan pekerjanya untuk tidur siang. Jadi Cina misalnya, itu pabrik-pabriknya siang tidur. Ya sebagian tentu, nggak semuanya. Nanti mereka bangun langsung kerja lagi. Nah itu eh, manfaatnya sangat besar. Ya makanya dulu ada para sahabat ya, namanya Salman Al Farisi dan Abu Darda. Mereka ini berdua bersahabat. Nah Abu Darda ini orang yang sangat ngoyo kalau beribadah, luar biasa ngoyonya. Ngoyo itu kalau dalam bahasa Jawa ya, misalnya dia sangat berlebih-lebihan, ya itu. Nah suatu ketika Abu Darda ini nginep di rumahnya Salman Al Farisi, ya. Kemudian dia ini sholat malam itu pengennya sholat malam semalam suntuk. Sama Salman Al Farisi ketika Abu Darda bangun disuruh tidur lagi. Kamu tidur lagi. Gitu, dia tidur. Nanti bangun lagi suruh tidur lagi, tidur lagi. Sampai kemudian di sepertiga malam terakhir Abu Darda bangun itu diajak Salman Al Farisi untuk sholat malam. Jadi sholat malam itu sepertiga malam terakhir. Bukan dari sejak awal malam atau di pertengahan malam. Enggak. Ya, maka Salman berpesan kepada Abu Darda, bunyinya begini. Sungguh Tuhanmu Tuhanmu memiliki hak untuk engkau penuhi dan dirimu juga punya hak untuk engkau penuhi. Keluargamu juga punya hak untuk kamu penuhi dan berikanlah hak mereka secara proporsional. Jadi kuncinya di proporsional, adil. Inilah yang disebut dengan adab tadi, ya. Teman-teman sekalian, eh, apa namanya sahabat Muslim sekalian dirahmati Allah, ya. Kemudian di dalam surat An-Naba tadi yang saya sampaikan, yang terakhir pesan Allah pada kita adalah ya eh, apa namanya dalam surat An-Naba ayat 10 dan sampai 11 ya Allah berfirman dan kami waja'alna waja'alna laila libasya waja'alna nahara ma'asya. Sesungguhnya Allah itu menciptakan malam dan siang semuanya sudah punya fungsi. Fungsinya adalah yang pertama adalah supaya kita bisa beristirahat malam hari. Sedangkan kalau siang, fungsinya adalah untuk kita bekerja dan semuanya diberikan porsi yang adil masing-masing. Janganlah kita punya orientasi bekerja yang keliru, sehingga orientasi itu membuat kita justru mendapati azab. Kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, La in syakartum la azidanakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya yang terakhir, saya berpesan kepada eh, sahabat muslim sekalian, ya, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah, ya, karena bersyukur itu bisa
meningkatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tapi kalau kita kufur, maka kata Allah, inna adzabila syadid. Jadi banyak orang yang mengalami toxic productivity dan kemudian berpengaruh pada burnout syndrome itu karena kurang bersyukur. Ya, manusia itu kalau kurang bersyukur, kata Allah, inna adzabila syadid. Dikasih rezeki, gak bersyukur, maka siap-siaplah kena azab. Azabnya apa? Azabnya bisa jadi permasalahan mental, bisa jadi permasalahan terkait dengan fisik. Ya, semua itu adalah azab dari Allah. Kenapa? Karena manusia tidak bersyukur. Ya, itu dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan kemudian dalam hadis juga disebutkan, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit yang Allah berikan, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak yang Allah berikan. Jadi sedikit saja dia nggak bisa bersyukur, apalagi banyak. Begitu. Ini kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya sebetulnya perjalanan kita mencari rezeki itulah perjalanan mensyukuri. Kalau kita kemudian mensyukuri, kata Allah tadi disebutkan, la in syakartum la azidanakum. Allah akan tambahkan nikmat itu. Apa nikmat itu? Nikmat itu tidak selalu bentuknya gajinya dinaikkan, tidak. Nikmat itu, kata para ulama, adalah keberkahan dari rezeki itu. Apa keberkahan? Keberkahan itu rasa tenang, kebahagiaan, ya kan? Kemudian eh, apa namanya? eh, ketika rezeki itu dibelanjakan, kemudian dimakan, dia jadi sehat, ya. Keluarganya tidak berantakan karena dibiayai dari rezeki itu. Tapi kalau rezeki itu tidak berkah, ya, maka azab. Orang nggak bersyukur, maka azablah yang diturunkan oleh Allah. Apa itu? Ya, rezekinya banyak, tapi keluarganya nggak bahagia. Istrinya tidak taat. Kemudian anaknya selalu membangkang. Ya, di rumah punya rumah besar, tapi tidak pernah bertemu dengan keluarganya. Tidak pernah bisa bercengkrama karena masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Ini namanya rezeki yang mengandung azab. Karena itu tadi tidak disyukuri, makanya yang kecil kalau kita belajar bersyukur, maka yang besar pun akan kita syukuri. Nah, terakhir tips saya untuk supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Apa itu yang pertama? Kita harus peka dengan nikmat Allah itu. Peka, ya. Kadang-kala orang itu nggak peka. Dikasih sehat nggak peka. Dikasih rezeki nggak peka. Ya, dilancarkan urusan nggak peka. Itu semua rezeki. Ya, tolong yang peka, ya, supaya kita bisa mengidentifikasi di mana letak rezeki itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan sama orang lain. Karena belum tentu orang dikasih rezeki itu dikasih keberkahannya juga. Belum tentu. Bisa jadi Allah kasih rezeki itu kepada orang lain, tapi justru membuat orang itu diazab lebih keras. Namanya eh, apa namanya? Namanya kalau orang Jawa itu sebut dilulu. Dilulu itu di apa ya? Kalau dalam bahasa Arab sebutkan istidroj. Istidroj itu dikasih kebaikan, tapi sebetulnya bukan kebaikan. Tapi untuk justru orang itu diazab lebih keras. Karena Allah berkali-kali ngasih kebaikan, orang nggak bersyukur. Malah dia berbuat dosa, malah dia makin apa namanya membahayakan dirinya. Nah, jadi jangan suka bandingkan. Karena bisa jadi yang sedikit itu lebih baik daripada yang banyak. Bisa jadi. Ya. Kemudian yang ketiga, sering-sering mengucap rasa syukur kita dengan doa. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebenarnya rasa syukur supaya kita bangun itu dibangunkan dari kematian kita, dari tidur kita, itu kemudian Allah tambahkan nikmat kepada kita. Nah, itu. Dan yang terakhir, keempat adalah harus sabar dengan setiap cobaan. Jadi syukur itu diantaranya adalah bersabar juga karena ini satu paket yang nggak pernah terpisahkan antara syukur dengan sabar. Jadi kalau kita itu ingin bersyukur, maka banyak-banyaklah bersabar karena kadang kala sedikit itu membuat kita nggak sabar untuk dapetin yang banyak. Belum tentu yang banyak itu eh, baik untuk kita. Maka kalau kita berdoa pada Allah, kalau minta yang banyak,
mintalah juga kesiapan kita untuk menghadapi yang banyak itu. Ya, kesolihan kita, ketaatan kita pada Allah itu pantas dapat yang banyak. Jangan cuma minta yang banyak, tapi nggak minta kesiapan kita. Itu akan menjadi kecelakaan bagi kita sendiri nanti. Alhamdulillah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Kang Oman. Silahkan. Masya Allah Ustadz, sungguh luar biasa penjabarannya. Tadi yang pertama Ustadz telah membahas mengenai toxic productivity dari secara istilah, kemudian juga sampai ke Islam dan juga mengenai adab yang tentunya kita juga harus pegang teguh gitu ya. Kemudian juga pesan yang untuk selalu kita bersyukur dan juga kita mengetahui potensi diri kita dan juga kemudian juga Ustadz membahas mengenai tips untuk sahabat muslim semuanya. Nah, dari begitu banyak materi yang luar biasa Ustadz sampaikan ini, Masya Allah, kita mungkin bisa tersadar gitu bahwa productivity yang benar pun kita juga tidak hanya selalu untuk produktif dalam tanda kutip sibuk dan lain sebagainya, tapi juga kita memerlukan yang namanya istirahat seperti itu. Nah, luar biasa sekali Ustadz untuk apa yang tadi disampaikan. Semoga untuk sahabat muslim semua, terutama yang anak-anak muda dan lain sebagainya, kita tidak terjebak dalam toxic productivity ini. Kemudian juga kita harus juga berpegang teguh bahwa hubungan sosial dan juga hubungan antara sesama manusia, alam dan sosial dan lain sebagainya, dan juga hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga itu sangat penting. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Apa yang tadi telah disampaikan sungguh luar biasa sekali bagi saya dan juga sahabat muslim semuanya gitu. Dan teman-teman sahabat muslim semua nanti kalau di sesi selanjutnya ingin menitipkan pertanyaan boleh sekali gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Ustadz Aditya Abdurrahman @aditya_abdurrahman, dan juga di Arah Muslim jangan lupa juga di follow @arah.muslim. Semoga apa yang telah Ustadz tadi sampaikan bisa membawa dampak perubahan positif juga bagi teman-teman sahabat muslim dan juga anak-anak muda semuanya. Terima kasih Ustadz atas nasihat yang telah diberikan juga. Semangat kita mencari kesibukan dan juga tetap produktif dan juga bisa menjadi lebih positif lagi. Baik Ustadz, terima kasih. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.